Mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pertemuan kita hari ini adalah saya rangkum menjadi suatu pembahasan di dalam pertemuan 4 dan 5, yaitu pada materi pendekatan saintifik. Sebelum kita membahas tentang arti pendekatan saintifik, kita melihat dulu apa sih pendekatan. Biasanya kalau muda ya, sudah ada pendekatan atau istilah PDKT. Nah, kalau kita membacakan PDKT pasti paham itu kemana arahnya, kira-kira begitu ya. Nah, pendekatan di sini merupakan seperangkap wawasan yang secara sistematis digunakan sebagai landasan berpikir, menentukan strategi, metode, teknik atau prosedur dalam mencapai target atau hasil tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, misalnya kalau kita nanti dalam proses pembelajaran, kita akan melakukan namanya strategi pembelajaran. Di dalam strategi pembelajaran itu, misalnya akan kita temukan pendekatannya apa gitu, metodenya apa, modelnya apa, taktiknya bagaimana, tekniknya bagaimana, itu nanti akan dicapai dalam proses pembelajaran. Kesatuan seluruhnya itu digunakan untuk mencapai suatu target atau tujuan pembelajaran. Kita mengacu kepada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu merupakan jembatan. Jembatan yang maksud di sini adalah jembatan sebagai jembatan bagi pertumbuhan dan pengembangan sikap, ya, keterampilan dan pengetahuan peserta didik. Dalam taksonomi Bloom kita udah bahas, ini mencakup 3 ranah ya, atau domain, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik. Para ahli meyakini bahwa melalui pendekatan saintifik, selain dapat menjadikan peserta didik menjadi aktif dalam mengkonstruk, kata mengkonstruk di sini membangun ya. Membangun apa? Membangun pengetahuan, membangun keterampilannya, dan juga selain dari membangun keterampilan, pengetahuan juga dapat memotivasi siswa untuk mampu melakukan analisis atau penyelidikan terhadap suatu kasus untuk menemukan fakta atau suatu fenomena dari suatu kejadian. Nah, pendekatan saintifik itu sendiri merupakan suatu proses pembelajaran yang mengupayakan agar peserta didik dapat secara aktif mengkonstruk konsep. Tadi saya katakan mengkonstruk itu kan membangun konsep, bukan hafalan ya. Membangun konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan atau ketentuan yang sudah dibuat. Untuk mengamati dalam rangka mampu mengidentifikasi sesuatu, sehingga melalui itu mampu dia menemukan masalah. Ketika kita mampu menemukan masalah, kita rumuskan. Setelah itu kita mengajukan atau merumuskan suatu hipotesis atau pertanyaan atau suatu jawaban sementara. Hipotesis itu jawaban, membuat suatu kesimpulan sementara sebelum dianalisis atau dilakukan kajian. Kemudian kita mengumpulkan data dari berbagai teknik, kita analisis, kita tarik kesimpulan, dan kita komunikasikan hukum atau prinsip yang ditemukan. Nah, kalau kita bertanya itu pendekatan, bagaimana menerapkannya? Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran itu melibatkan keterampilan proses, seperti mengamati. Nah, ini juga nanti menyangkut tentang langkah-langkah ya, atau komponen. Pasti langkah-langkah bagaimana sih cara aktivitas dalam pendekatan saintifik itu. Juga kaitannya seperti ini, seperti mengamati, mengklarifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, menyimpulkan ya. Dalam melaksanakan proses tersebut diperlukan guru, walaupun dalam ini yang siswa yang menjadi aktif atau di sini menjadi pusatnya adalah siswa, yang dikatakan student center ya. Tetapi kita nanti sebagai namanya motivator atau kita mengerti, memberikan semangat. Akan tetapi benar harus diangsur dan semakin berkurang. Artinya begini, kita mencoba untuk menjelaskan, tetapi tidak sampai kepada keseluruhan. Tetapi kita maksudnya kalau dia sudah mulai paham, kita lepaskan, biarkan dia mandiri. Semakin dia memahami, semakin dia mandiri. Jadi artinya materi itu terjadi penanaman konsep, bukan hafalan. Ya, sehingga
semakin bertambah dewasa peserta didik, semakin tinggi kelas peserta didik, semakin tinggi tingkat pemahamannya. Sebenarnya kalau pendekatan saintifik itu biasanya di dalam kurikulum bahasa ini menjadi apa ya, hal yang sangat urgent ya, dan sangat pendekatan yang sangat relevan digunakan. Sehingga di dalam di dalam kurikulum seperti digambarkan dalam DikDiU bahwa proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu mampu menyentuh 3 ranah tadi. Nah ini ya, ini juga kita sudah bahas di dalam materi minggu lalu. Nah, 3 ranah yang sentuh itu artinya ini ya, ada sikap itu afektif, keterampilan psikomotorik, dan pengetahuan afektif. Jadi kalau misalnya bagaimana di dalam ranah ini ya, ini menyentuh 3 ranah itu. Jadi kalau misalnya di dalam ranah sikap atau afektif itu adalah selalu akan muncul suatu kata supaya dia mampu memahami, tahu mengapa gitu. Ya. Jadi artinya ketika tahu mengapa, dia akan muncul suatu sikap di dalam proses pembelajaran itu atau di dalam keseharian. Nah, kalau keterampilan ini jelas dengan kata bantunya tahu bagaimana, artinya mampu bagaimana cara mengerjakannya seperti itu. Nah, sedangkan di pengetahuan ya jelas ini tahu apa ya kan, misalnya apa yang kamu tahu kan gitu, tahu apa, dan biasanya itu akan diaplikasikan di dalam suatu tes ya. Ketika dia tahu, ditanya dan dia paham, kamu taunya apa, dan gitu. Keterampilan dia kamu taunya bagaimana mengerjakannya. Kalau menentukan sikap, kamu taunya mengapa, karena jadi ada proses berpikir. Jadi di sana di dalam 3 ranah itu memerlukan ini ada produktif, inovatif, kreatif, afektif. Jadi kalau kira-kira tanya, kalau ketika siswa harus menyentuh 3 ranah ini, goalnya kemana? Goalnya atau hasil akhir yang diharapkan itu adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadikan manusia yang baik atau dikatakan soft skill, dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak atau hard skill dari peserta didik yang memiliki aspek kompetensi, sikap, dan keterampilan. Dan kalau memang kita membahas pendekatan saintifik ini ya dominannya kepada 3 ranah itu ya. Nah, kita akan melihat langkah-langkah atau komponen. Nah, kita langsung ke topiknya seperti itu. Bagaimana cara melakukan suatu proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik kepada langkah yang ini, kepada 3M. Ya, jadi kalau misalnya dalam pendekatan itu mengenal 5M, maaf, bukan 3M, 5M itu adalah ini berarti ini merupakan proses penerapan atau aktivitas yang digunakan di dalam pendekatan saintifik. 5M yang dimaksud itu adalah 1 M yang pertama mengamati, M yang kedua menanya, M yang ketiga mencoba, M yang keempat bernalar, M yang kelima mengkomunikasikan. Baik, kita akan melihat di bawah ini. Jadi silakan ya teman-teman. 5M: mengamati, menanya, mencoba, bernalar, mengkomunikasikan. Akan Ibu sederhanakan di bawah arti ini, arti mengamati ya. Kita lihat kembali. Nah, mengamati, lihat tanda panah saling memberi, saling menerima. Melakukan pengamatan biasanya mengobservasi ya. Biasanya kalau misalnya kita di dalam menerapkan langkah-langkah saintifik ini, pendekatan saintifik kepada 5 arah ini, misalnya kalau kita memberikan suatu cerita, contohnya kalau nanti kepada siswa kita berikan asal muasal, contohnya Danau Toba ya. Jadi kita berikan nanti ceritanya, baru kita nanti suruh siswa itu untuk menganalisis suatu cerita itu dengan menggunakan 5M ini. Yang pertama adalah mengamati.
Jadi melakukan pengamatan, dia lihat ceritanya. Yang berikutnya menentukan hipotesis gitu atau membuat suatu kesimpulan. Kalau menentukan hipotesis enggak harus dalam bentuk pertanyaan ya, membuat suatu pernyataan pun boleh. Misalnya setelah dia tadi diamati ceritanya, dia mau suatu pertanyaan seperti itu. Biarkan dia membuat suatu pertanyaan atas suatu cerita yang kita berikan. Dan selanjutnya itu baru dia akan masuk ke dalam M yang ketiga, mencoba. Kata mencoba itu termasuk mengumpulkan informasi. Nah, ketika dia mengumpulkan informasi, pasti dia merancang suatu eksperimen. Ya, mencoba merancang suatu eksperimen. Misalnya kan kalau tadi kita kan berikan asal muasal Danau Toba, dia akan tadi muncul M yang kedua itu akan bertanya, Danau Toba itu asal-usul dari mana? Dia akan membuat pertanyaan. Setelah itu dia akan mencoba mengumpulkan informasi dari bahan cerita tadi, sehingga dia akan mendapat hal-hal dari setiap pertanyaan dari M kedua, yaitu mencoba atau mengumpulkan informasi, merancang eksperimen untuk menunjukkan dalam pengujian hipotesa. M yang keempat, mengasosiasikan atau ini bisa dikatakan bernalar ya, atau mengolah informasi, yaitu mampu dia menguji hipotesis. Setelah itu setelah dia terima boleh ditolak atau boleh diterima atau bahkan melakukan revisi. M yang kelima itu mengkomunikasikan atau membuat satu kesimpulan. Jadi nanti misalnya kita berikan soal pada siswa, setelah mereka mengobservasi, menanya, mencoba, bernalar atau menginformasi, baru mereka nanti akan mencoba mempresentasikan atau mampu menguraikan hal-hal apa yang mereka dapat dari suatu kasus atau cerita yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas ya, atau di depan teman-teman atau di hadapan gurunya. Nah, ini secara singkat ya kita akan bahas mengamati di sini artinya apa. Mengamati yang dimaksud di sini bahwa peserta didik menemukan fakta, ya, menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru, ya, mengamati, kata mengobservasi, ya. Yang kedua, menanya atau bertanya. Bertanya membimbing atau membantu peserta didik belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didik, ketika itu pula dia mendorong asuhannya itu atau siswa untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. Ketika dia membuat satu pertanyaan, baru dia akan mencoba melakukan suatu eksperimen ya. Mencoba eksperimen. Itu perbuatan mencoba ini dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan eksperimen. Peserta didik ketika dia mampu bereksperimen, coba misalnya ketika kita anak-anak kita suruh melakukan suatu percobaan, dia akan merasa senang. Dan biasanya eksperimen atau mencoba ini adalah suatu penanaman konsep. Ketika dia melakukan, dia mengalami dan dia mampu membangun konsep. Jadi materi pembelajarannya itu bukan menghafal tapi penanaman konsep. Jadi nggak lupa. Yang keempat, bernalar itu atau mengasosiasikan itu atau menginformasi, di mana peserta didik memproses informasi yang sudah dikumpulkan tadi, ya, baik terbatas dari kegiatan, dikumpulkan dari eksperimen, ada hasilnya dari hasil pengamatan dan kegiatan mengumpulkan informasi. M yang kelima itu mengkomunikasikan atau menyimpulkan setelah mereka sudah tadi seperti ibu katakan, mengamati, baru menanya, mencoba, bernalar atau mengasosiasikan, baru mereka mengkomunikasikan. Kata mengkomunikasikan adalah mereka mampu membuat satu kesimpulan ya. Jadi kita berikan satu kemandiran kepada siswa atau bahkan per kelompok ya. Peserta didik mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari ya. Biasanya kegiatan ini dilakukan melalui ditulis atau didiskusikan, disepakati. Setelah itu diceritakan apa yang mereka terima atau diceritakan. Ini biasanya kita kita mencoba
siswa itu untuk memberikan informasi atau kesimpulan itu di depan kelas supaya dia lebih berani. Nah, di dalam pendekatan saintifik itu ada istilah penilaian otentik, ya. Kata otentik ini itu biasanya autentik gitu ya. Autentik biasanya kata otentik atau autentik itu adalah dia harus sesuai dengan aslinya gitu ya, sesuai dengan aslinya, sesuai dengan keberadaannya. Nah, istilah otentik ini digunakan dalam pengertian aslinya nyata, valid atau reliable. Itu yang dapat menentukan untuk mengukur apa yang dapat mereka lakukan atau kerjakan. Jadi penilaian otentik ini biasanya berbasis proyek, bukan berbasis hafalan atau sekedar dari apa yang mereka tahu. Nah, ini penilaian otentik ini definisikan sebagai upaya pemberian tugas, ya. Tadi kan kalau kita katakan di dalam pendekatan saintifik itu harus menyentuh 3 ranah, kan gitu. Jadi kita tidak bisa misalnya untuk mampu mendapatkan nilai seseorang itu sesuai itu harus apa yang tertulis dari hasil tes belajarnya, tidak. Tetapi harus berbasis proyek dia. Jadi makanya katakan penilaian otentik sebagai upaya pemberian tugas kepada peserta didik yang mencerminkan prioritas dan tantangan yang ditemukan dalam berbagai aktivitas pembelajaran seperti meneliti, menulis, merevisi dan membahas artikel, memberikan analisis terhadap peristiwa, berkolaborasi dengan antar sesama melalui diskusi dan sebagainya. Nah, kita melihat misalnya penilaian otentik itu lebih berfokus pada tugas kompleks atau kontekstual, ya. Kata kontekstual itu nyata, berdasarkan pengamatan, bukan dihafal. Sehingga dia mampu memberikan kemungkinan bagi peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih otentik. Nah, penilaian otentik merupakan suatu bentuk penilaian meminta peserta didik untuk menampilkan informasinya pada situasi yang sesungguhnya dan mendemonstrasikan keterampilan pengetahuan sesuai dengan kompetensi spesifik yang mereka miliki, gitu ya. Jadi kalau penilaian otentik ini adalah harus berbasis dengan atau berdasarkan apa yang diamati, apa yang dia pahami, bukan hanya sekedar yang dia tahu. Penilaian otentik ini merupakan proses evaluasi pembelajar untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan sesuai dengan proses pembelajaran. Penilaian otentik ini harus dapat mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah, ya, beda. Ya, makanya dia kontekstual gitu ya, dunia nyata. Jadi kan di sekolah itu belum tentu dunia nyata karena tidak keseharian mereka. Tapi dunia nyata itu membicarakan tentang keseharian mereka, sehingga mereka mampu menggunakan cara dan kriteria secara holistik. Biasanya kan secara holistik itu secara menyeluruh yang mencakup 3 ranah itu, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan apa yang dilakukan oleh peserta didik. Itu terdapat dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013. Jadi kalau kita misalnya lihat di dalam pendekatan saintifik ini adalah penilaian konvensional dan penilaian otentik berbeda. Ya. Kalau misalnya kita temukan dalam penilaian konvensional itu ya kita memberikan soal, ini ada ya di slide Ibu ini nih. Ya, kita bahas yang pertama, penilaian otentik, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut peserta harus mampu menampilkan sejumlah taks atau tugas atau hasil kreativitas yang bermakna di dunia sesungguhnya, ya. Sedangkan kalau penilaian konvensional itu yang sering berpatokan pada ukuran atau standar seperti tes pilihan berganda. Kadang-kadang kita merasa kalau misalnya kita kasih pilihan berganda 10 terus benar, itu sudah benar gitu ya, sudah penilaian pas, belum. Ya, ini ada misalnya pilihan berganda, isian, benar salah, menjodohkan dan bentuk lainnya. Peserta didik dipaksa untuk mendapat jawaban. Jadi kan biasanya
kalau di dalam penilaian konvensional berbicara dengan apa yang kamu dapat hari itu yang akan tertulis, tidak begitu. Tetapi di dalam penilaian otentik itu artinya kita harus berbasis proyek gitu ya, apa yang mereka amati, apa yang mereka analisis, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka diskusikan, bagaimana sikap mereka, bagaimana keterampilan mereka, apa yang mereka dapat, seperti bukan hanya tertulis saja. Sehingga di dalam penilaian otentik ini guru meminta peserta didik menampilkan tugas-tugas bermakna, ya. Oke. Nah, kalau kita bahas misalnya, oke, Bu, jenis-jenis penilaian otentik itu, jadi misalnya gini, Bu, jadi kalau penilaian otentik itu kita dapat dari mana gitu ya? Misalnya kalau penilaian konvensional itu kan kita dapat dari hasil ujian, nah gitu. Kalau ini penilaian otentik ini kita dapatkan itu dari yang pertama dari penilaian kinerja. Penilaian kerja memerlukan pertimbangan-pertimbangan khusus. Pertama, langkah-langkah kinerja harus dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kriteria yang nyata. Ya, yang kedua, ketepatan dan kelengkapan. Yang ketiga, kemampuan. Yang keempat, fokus pada kinerja. Yang kelima, urutan dari kemampuan atau keterampilan. Seperti saya katakan tadi bahwa penilaian otentik harus berbasis proyek. Jadi ada yang kedua dari jenis penilaian otentik itu adalah penilaian proyek. Ya, yaitu merupakan kegiatan penilaian berdasarkan tugas yang harus diselesaikan pada periode tertentu. Penilaian portofolio, ya. Penilaian portofolio ini penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan pada perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode. Informasi tersebut dapat berupa karya, ya, karya dalam proses pembelajaran, atau informasi lain yang relevan dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dituntut. Ya, fokus penilaian portofolio adalah kumpulan karya peserta didik. Misalnya kalau kita suruh misalnya membuat suatu karya atau membuat suatu cerita atau mengumpulkan suatu artikel, itu seperti itu kira-kira. Baru yang keempat jenis penilaian otentik itu adalah penilaian tertulis. Tes tertulis berbentuk uraian atau esai, ya, yang dituntut dari peserta didik sehingga mampu mereka mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih.